masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Gini, ada persoalan kita di ruang demokrasi ini ya. Apakah demokrasi itu bebas sebebasnya dengan membuat argumentasi tidak berdasarkan fakta dan data dan menyinggung perasaan orang lain, bahkan sara, bahkan kadang-kadang di luar batas, yaitu menghancurkan karakter seseorang. Kritik itu dalam demokrasi bagian dari bumbu demokrasi. Semua orang butuh kritik karena kritik itu akan membangun satu kesadaran etis untuk memperbaiki sesuatu yang tidak baik, tapi kritik juga untuk membangun. Tetapi kita melihat di ruang demokrasi kita saat ini, kritik ini kan tidak membawa kepada kesadaran etis itu. Justru kritik kerap kali itu lebih kepada menghancurkan karakter seseorang. Kritik tidak lagi pada data dan fakta, tapi lebih pada kebencian, sentimen. Itu yang merusak ruang demokrasi. Dalam ruang demokrasi selalu ada dialektika. Dialektika itu yaitu di mana masing-masing memberi argumentasi, data dan fakta, dan berdasarkan sesuatu beda pandangan dan beda pendapat, itu yang wajar. Tetapi yang tidak wajar ketika mulai menghancurkan karakter seseorang. Dan ini yang terjadi. Kalau seseorang tidak menyemarkan nama baiknya, seseorang mengkritik itu tanpa merusak karakter, tanpa menyinggung sara, ya tidak akan bisa ditahan. Karena bangsa ini butuh orang kritis. Kritis dalam pengertian orang yang tidak hanya menyalahkan saja, tapi memberi solusi, memberi alternatif. Kalau hanya nyala-nyalakan gampang. Nah, problem kita di ruang demokrasi ini, kita menghadapi kegagapan. Kegagapan dalam pengertian kita hanya mengungkapkan umpatan-umpatan, tapi tanpa kita memberikan satu solusi yang bagi bangsa ini ke depannya seperti apa. Saya ingin bertanya soal antara kritik dan solusi, bahwa sebenarnya ada yang berpendapat bahwa solusi itu bukan esensi dari sebuah kritik. Jadi esensi dari manusia yang berpikir adalah dia akan terus menyampaikan kritik seberapa pedasnya. Kalau solusi itu adalah pekerjaannya orang-orang yang digaji untuk memberikan solusi, ibaratnya saya mengkritik sesuatu. Jadi memang seperti kata para aktivis juga, bahwa kritik yang baik itu biasanya pedas. Gitu juga Pak SBY juga sempat menyinggung soal itu, gitu, bahwa kritik itu biasanya obat itu pahit, gitu seperti dikatakan. Ya setuju, kritik itu pedas, tapi pedas berdasarkan apa? Data, fakta, dan kenyataan. Tetapi kalau pedas tidak berfakta dan kenyataan, tetapi memanipulasi suatu kebenaran, itu bukan kritik. Kritik itu harusnya seimbang antara fakta dan data dan kenyataan. Jadi kita tidak bisa dalam kritik itu menghancurkan karakter seseorang, membunuh karir seseorang, atau mengumpat-umpat hal yang privat. Yang terjadi kan itu. Jadi kalau kritik pedas, setuju. Tetapi demokrasi membutuhkan martabat. Martabat apa? Jangan menghancurkan martabat kemanusiaan. Itu yang sebenarnya. Sejauh tidak menghancurkan martabat manusia, sejauh tidak sara, sejauh tidak membuat merusak karakter seseorang, oke. Tetapi yang terbaik, kritik itu seimbang. Seimbang antara fakta dan data dan kenyataan. Orang boleh mengkritik apapun, tapi juga seharusnya dia memberi alternatif dong. Seperti saya mengkritik tentang sistem ekonomi, tetapi kan saya memberi alternatif bagaimana dialektika proses ekonomi jalan tengah seperti apa. Jadi gagasan harus dilawan dengan gagasan. Jangan gagasan tanpa gagasan. Jadi kalau itu kan persis tong kosong nyaring bunyinya dong. Nah, maka ke depan ruang demokrasi harus dibangun dengan kesadaran etis, kesadaran berpolemik, kesadaran berargumentasi, kesadaran untuk membangun sebuah wacana, dan itulah ruang demokrasi. Jadi demokrasi itu yang dikatakan Habermas kan harus ada dialog, bukan monolog.
Lah, orang boleh mengkritik, tetapi kalau monolog, artinya kebenarannya absolut. Semua orang ikut saya yang benar, nggak boleh dong. Maka proses dialektika yaitu dalam demokrasi selalu ada dialog. Dialog itu apa? Pertukaran ide gagasan. Untuk apa? Mencari titik temu. Kalau tidak ada titik temu, nggak ada masalah. Tetapi harus ada yang disebut etis. Dimensi apa? Kritik tidak boleh menyinggung personality seseorang dan tidak boleh menghancurkan karakter dan unsur sara. Yang terjadi sekarang bukan adu argumentasi, bukan adu fakta dan gagasan, tetapi lebih kritik itu membawa orang kepada ketidaksadaran karena orang berbicara tanpa fakta dan data, tetapi orang hanya membuli seseorang. Ini yang sebenarnya masuk ke dalam ranah undang-undang IT. Barang siapa yang memang dengan sengaja menghancurkan karakter seseorang dan menyebarkan nama baik, ya kena, karena itu perlindungan dong. Jadi tidak berarti orang kritis itu harus ditangkap, enggak. Dia ditangkap karena apa? Ya karena menyalahi undang-undang, karena dia menyebarkan nama baik, karena dia bisa memutarbalikkan data dan fakta, sehingga dia membuat yang disebut sekarang ini yaitu hoax itu. Jadi sebenarnya ruang demokrasi yang sehat itu butuh nalar sehat, bukan nalar yang dungu. Ada satu lagi Romo, ini kita agak bergeser sedikit aja dari topik kita kali ini, bahwa demokrasi membuka ruang untuk argumentasi dengan data dan fakta. Tapi ada fakta yang sekarang terjadi adalah terlepas dari cara mereka melontarkan kritik, sehingga terjadi ada beberapa orang yang diperkarakan karena melontarkan argumen atau kritik, terlepas dari bagaimana cara mereka melakukan kritik itu ya. Apakah itu justru akhirnya seperti yang tadi saya bilang, bahwa terjadi sebuah paradoks, kita minta dikritik tapi ternyata di satu sisi ada penahanan terhadap orang-orang tertentu yang nanti pada akhirnya justru tidak mendukung ruang demokrasi tadi, Romo. Kalau kita lihat kan, kalau polisi mengusut kan berdasarkan suatu fakta dan data. Kalau datanya lemah, ya dia akan lolos dong. Misalnya, kalau saya menghina seseorang, menghina bahasa saya, menghina etis saya, menghina karakter saya, kan orang melapor. Tetapi saya kalau mengkritik kebijakan, kan tidak bisa ditahan. Persoalan ditahan itu adalah ketika orang melontarkan kebencian. Jadi kritik itu berbeda loh dengan kebencian loh. Perusahaan karakter beda. Kritik itu harusnya membuat bagaimana persoalan itu menjadi clear dan jelas, sehingga dengan kritik itu kita meluruskan sesuatu yang salah. Nah, untuk meluruskan yang salah butuh argumentasi. Data dilawan data, fakta dilawan fakta, argumen dilawan argumen. Jangan mereduksi. Lah ini yang kerap kali terjadi. Kritik keras nggak ada masalah menurut saya. Justru kritik keras dibutuhkan bangsa ini untuk apa? Masa depan. Ini kan persoalan peradaban. Tetapi kritik tanpa dasar fakta, hanya sekedar sebuah olok-olokan, itu bukan kritik.